Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim ya. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi SMP Al-Huda Kota Kediri kelas 9. Ketemu lagi dengan Mapel Prakarya untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2020. Bagaimana kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun ya. Amin. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masuk di aspek pengolahan ya. Minggu kemarin sudah kita mulai, yaitu pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan menjadi produk makanan. Ya, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas ini ya. Sekarang kita melanjutkan dari minggu kemarin, masih di KD 3.1 ya. Memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian dan pengemasan hasil peternakan, yaitu daging, telur, susu, dan perikanan, yaitu ikan, udang, cumi, rumput laut, menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. Indikator pencapaian kompetensi, kalau minggu kemarin kita membahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 3 ya. Untuk pertemuan ini kita membahas nomor 4 dan 5, yaitu mendeskripsikan teknik pengolahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Kemudian yang kelima, mendeskripsikan proses pengolahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Sebelum kita mulai lebih lanjut ke materi ya, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat bagi kita semua ya. Baik, doa mau belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ya, diharapkan anak-anak memahami tentang pengertian, jenis dan manfaat hasil peternakan dan perikanan ya, sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi berbagai jenis produk hasil olahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan. Ini sudah ya kita kemarin, kita hanya mengingatkan kembali ya. Ini contoh hasil perikanan ya. Ikan gurame, ikan lele, ikan nila, ikan mas, bandeng, tenggiri, kakap, bawal, udang dan masih banyak lagi ya. Kemarin juga sudah dibahas tentang ikan yang tumbuh di atau yang hidup di air payau, air tawar dan air laut ini ya. Semuanya sudah kita pelajari di minggu kemarin ya. Kemudian kalau yang hasil peternakan di Indonesia, yaitu daging ya, dari hewan sapi dan kerbau atau unggas ya, ayam, itik, bebek ya. Kemudian jenis ikan juga kita sudah bahas minggu kemarin ya. Daging ada dua macam, daging merah dan daging putih ya. Bagaimana yang daging merah? Daging merah yang berasal dari hewan berkaki 4
ya. Contohnya sapi, kerbau, kambing ya. Kemudian kalau daging yang berwarna putih yang berasal dari unggas. Ya, ini sudah kita bahas juga untuk kandungan gizi per 100 gramnya. Oh ya, untuk tugas saya ingatkan lagi ya. Yang disuruh mengisi kolom ya. Hasil identifikasi anak-anak diharapkan yang diambil bukan dari nama-nama yang disebutkan di materi ini. Jadi tolong yang ikan lele, ikan mas, ikan bal tidak usah ditulis lagi ya. Dicari selain yang ada di kolom ini. Kemarin yang ikan perairan tawar disuruh mencari 3. Kemudian ikan laut 2 ya. Yang terakhir adalah perairan payau kemarin 2, perairan laut yang 4 ya. Perairan tawar 3, perairan payau 2, kemudian yang di perairan laut kemarin 4. Silakan yang belum mengumpulkan, saya ingatkan lagi ya. Baik, yang selanjutnya ini manfaat dari ikan ya. Setiap yang kita konsumsi dari ikan mengandung protein yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada omega 3 untuk perkembangan otak pada janin dan saraf mata bayi. Kemudian yang terakhir adalah vitamin A untuk mencegah kebutaan pada anak. Makanya kenapa kalau ibu sedang hamil disarankan untuk banyak mengonsumsi ikan, karena manfaat dari ikan ini ya, banyak mengandung protein, omega 3 dan vitamin A. Ini juga untuk anak-anak pada masa pertumbuhan juga disarankan untuk lebih sering mengonsumsi ikan ya. Yang berikutnya adalah manfaat daging. Apa saja manfaat daging untuk kita semua ya? Daging mengandung vitamin B untuk menjaga kesehatan saraf dan pertumbuhan tubuh. Kemudian ada juga vitamin D untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Yang terakhir sama seperti ikan, ada omega 3-nya ya. Jadi mengonsumsi daging juga baik untuk kesehatan. Yang selanjutnya kita masuk di pengolahan makanan ya. Kita membutuhkan alat, kemudian bahan tambahan atau disebut dengan bumbu ya, selain bahan dasar daging atau ikan. Berhubungan dengan pengolahan, kita menggunakan alat yang dasar atau harus ada, yaitu kompor ya, kemudian pisau, telenan, wajan atau panci ya, baskom, irus dan lain-lain yang dibutuhkan untuk penunjang dari proses pengolahan. Kemudian bumbu ya, mau dijadikan apa hasil ternak atau perikanan tadi, kita sesuaikan bumbu yang diperlukan ya. Yang mendasar adalah ramuan untuk pemberi rasanya, yaitu bawang putih, bawang merah, cabai dan rempah. Rempah di sini yang dimaksud adalah seperti kunyit, kemudian lengkuas ya, kemudian merica atau lada, disesuaikan dengan selera atau keinginan dari kita mau mengolah yang bagaimana. Ya, ini selanjutnya adalah teknik pengolahan makanan ikan dan daging. Pada pertemuan sebelumnya ya,
pada jenjang kelas 7 dan 8 anak-anak sudah mengenal teknik pengolahan makanan. Hanya yang berbeda adalah jenis yang diolah. Kalau pada jenjang kelas 7 yang diolah adalah buah dan sayur. Sedangkan kelas 8 serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian. Sekarang anak-anak di jenjang kelas 9 kita mengolah ikan dan daging ya. Intinya dari teknik pengolahan ini sama ya. Ada yang pertama adalah teknik pengolahan panas basah atau disebut moist head cooking. Ayo diingat-ingat lagi, apa itu teknik panas basah? Ya, teknik panas basah adalah teknik mengolah makanan dengan menggunakan bantuan cairan ya untuk mematangkannya. Di dalam teknik panas basah ini ada 4 ya. Ada 4 teknik. Yang pertama adalah merebus atau boiling. Yang kedua mengukus atau steaming. Yang ketiga mengetim, hampir sama dengan mengukus ya. Yang keempat adalah menggoreng. Nah, teknik memasak panas basah ini selalu menggunakan cairan untuk mematangkan. Yang dimaksud dengan merebus adalah memasak menggunakan cairan yang sudah mendidih. Contohnya bagaimana? Anak-anak merebus telur. Nah, itu ya. Kemudian kalau mengukus yaitu memasak dengan uap air yang panas. Yang diambil adalah yang uapnya ya, tetapi intinya adalah hampir sama dengan merebus. Hanya kalau mengukus ini kita pakai alat dandang atau kukusan ya, jadi ada saringannya. Saya rasa ini anak-anak sedikit banyak tahu ya kalau untuk teknik memasak ya. Kemudian mengetim ini kalau kita perhatikan sama dengan mengukus ya, hanya bedanya kalau mengukus bahan atau olahan yang kita masak langsung dimasukkan, tetapi kalau mengetim kita butuh media 2 panci ya, panci kecil dengan panci besar. Sama memang menggunakan saringan juga atau tidak juga bisa ya. Intinya adalah dari mengetim ini tadi menggunakan 2 panci yang berbeda, kecil dan besar ya. Ini sering digunakan untuk menanak nasi ya, atau ingin membuat bahan lain yang menggunakan teknik ini. Yang keempat, menggoreng, yaitu memasak dengan menggunakan minyak goreng. Menggoreng di sini ada 2 macam ya, yaitu disebut dengan deep frying dan shallow frying. Kalau deep frying adalah menggoreng dengan menggunakan minyak sedikit. Contohnya yaitu menumis ya. Kemudian kalau shallow frying menggunakan minyak banyak ya. Kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu teknik pengolahan panas kering atau dry head cooking. Ini kebalikan dari panas basah. Jadi kalau yang panas basah menggunakan cairan baik air ataupun minyak untuk mematangkan, tetapi kalau panas kering ini tidak menggunakan cairan ya. Jadi diingat itu ya, kalau panas kering sama sekali tidak menggunakan cairan. Jadi tidak pakai air atau tidak pakai minyak. Contohnya apa yang panas kering? Ini ya, memanggang atau oven ya. Yang kedua adalah membakar atau grilling. Dari uraian pembahasan memanggang atau oven ini tadi bisa disimpulkan ya, contoh dari teknik panas kering memanggang adalah membuat apa ya? Membuat roti ya.
atau steak daging bisa juga ya, atau yang lainnya roti panggang juga bisa ya, pancake atau cake ya. Kemudian membakar atau grilling ini sama, steak juga bisa, sate juga bisa ya. Jadi sama sekali tidak menggunakan cairan, baik minyak maupun air. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Dari teknik pengolahan makanan ikan dan daging. Ini adalah teknik dasar ya anak-anak. Jadi sebetulnya dari kelas 7 ini sudah teknik-teknik ini sudah disampaikan ya. Kita hanya flashback atau mengingat-ingat kembali dari teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Baik, setelah teknik pengolahan kita lanjut ke tahapan pengolahan. Nah, bagaimana tahapan pengolahan untuk bahan pangan hasil peternakan dan perikanan ini ya? Sama seperti tahapan-tahapan sebelumnya ya. Intinya adalah kita merencanakan dulu. Jadi ide gagasannya dulu, apa yang mau kita buat, dan identifikasi kebutuhan. Yang dimaksud identifikasi kebutuhan ini adalah setelah menemukan ide gagasan, kebutuhan apa yang kita perlukan. Tahapan pengolahan selanjutnya adalah persiapan. Persiapan meliputi alat dan bahannya ya. Nah, setelah melakukan persiapan, selanjutnya adalah pelaksanaan ya, yaitu praktek bagaimana cara membuat pengolahan hasil peternakan dan perikanan ini ya. Contohnya misalnya begini, kita mau membuat opor ayam ya, hasil peternakan opor ayam. Ide gagasannya sudah ditemukan, yaitu membuat olahan hasil peternakan menjadi opor ayam tadi ya. Kemudian identifikasi kebutuhannya, kita membutuhkan yang jelas adalah daging ayam ya. Kemudian bumbu penunjang ya, hingga terselesaikannya olahan opor ayam tadi ya. Kemudian apa saja yang harus disiapkan dari pembuatan opor ayam? Yang jelas adalah alatnya kompor ya. Kemudian tadi harus ada pisau, telenan, baskom, panci ya. Kemudian kalau kita membutuhkan alat penghalus atau penghancur bumbu, kita bisa menggunakan blender, atau yang kalau tidak ada media blender, kita bisa pakai penghalus lain ya, yang manual. Kemudian itu berupa alat. Kemudian persiapan yang bahan. Yang pertama yang harus pokok adalah daging ayamnya. Kita mau membuat berapa kilo, diperhitungkan untuk bumbunya juga ya. Misalkan membuat 1 kilo ayam, kita membutuhkan rempah-rempah kunyit, kemudian serai, kemudian ketumbar, bawang putih ya, garam. Kalau ingin sedikit pedas kita menggunakan lada ya. Nah, kemudian jangan lupa kalau opor itu kita pakai santan ya anak-anak ya. Nah, ini semuanya harus masuk pada tahapan pengolahan persiapan bahan ya. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini termasuk pada cara membuatnya. Bagaimana cara membuat opor ayam?
ya. Langkah pertama bisa kita mencuci ayam dulu ya, yang jelas itu. Kemudian setelah kita cuci, perhatikan ketika mencuci usahakan di bawah air mengalir ya. Kemudian yang selanjutnya kita goreng dulu ayamnya ya. Setelah menggorengnya jangan yang terlalu matang karena masih kita campur dengan bumbu dan santan ya. Jadi setengah matang dulu. Ini langkah pertama. Yang selanjutnya pelaksanaan berikutnya adalah bumbunya ya. Kita haluskan tadi bawang, ketumbar, kemiri ya. Kemudian ada lada kalau ingin sedikit pedas ya. Yang selanjutnya serai. Serai hanya tidak perlu dihaluskan, hanya kita memarkan ya. Kemudian setelah bumbunya halus, kita tumis atau kalau orang Jawa bilang digongso ya. Nah, ada dua teknik atau dua macam ya untuk pembuatan opor ini. Ada yang langsung dimasukkan ke dalam air mendidih yang ayamnya sudah digoreng tadi. Kemudian ada juga yang digongso bumbunya terlebih dahulu. Nah, ini terserah atau tergantung pada kita yang mengolah ya. Jadi nanti pada pelaksanaannya boleh memilih untuk contoh kita adalah pembuatan opor ayam ya. Bisa kita gongso dulu bumbunya, kemudian setelah harum kita beri air ya. Yang selanjutnya kita beri garam, kita rasakan dulu apakah sudah pas atau kurang bagaimana. Yang selanjutnya bisa dimasukkan ayamnya ya. Bersamaan dengan itu santannya, kemudian kita tunggu, jangan sampai santannya tadi istilahnya apa, kalau orang Jawa bilang nganil ya anak-anak. Ini santannya pecah, itu karena ketika proses memasak tidak kita aduk ya, sehingga santannya tidak bisa menyatu dengan airnya. Nah, pada proses pelaksanaan ini harus memperhatikan prinsip keselamatan kerja ya anak-anak. Yang pertama yaitu kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja ya, termasuk pada saat kita memasak itu yang rambutnya panjang bisa diikat. Kemudian kalau ada alat di rumah misalnya menggunakan pelindung diri, atau biasanya kita pakainya kalau memasak itu celemek ya, agar tidak kotor. Kemudian keselamatan kerja berikutnya adalah kalau kita sedang menggunakan alat-alat tajam misalnya pisau, nah ini tolong diperhatikan keselamatan kerjanya. Yang berikutnya kalau kita dekat dengan minyak panas ya, diperhatikan juga agar supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian setelah kita rasa opor tadi matang ya, baru kita melangkah ke penyajian atau pengemasan ya. Yang terakhir setelah kita sajikan bisa dievaluasi ya. Ini adalah tahapan pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Yang berikutnya, penyajian dan pengemasan ya, harus memperhatikan faktor-faktor berikut ini. Faktor yang pertama adalah higienis, jadi kebersihan dari penyajian tadi ya, dari makanannya juga yang disajikan.
Kemudian faktor yang kedua adalah cita rasa dari makanan, warna dan tekstur dari makanan, ya. Ini adalah penyajian dan faktor penyajian dan pengemasan, ya. Yang terakhir ini alat kemasan yang kita gunakan. Di sini ada 3, ya. Alat kemasan yang pertama adalah tradisional. Biasanya yang disebut tradisional itu yang zaman dahulu dilakukan. Contohnya misalnya alat kemasan itu kalau zaman dahulu sering menggunakan daun, ya, ada daun pisang, daun jati yang digunakan untuk membungkus makanan. Kemudian alat yang lain misalnya seperti tumpo atau tampah. Nah, alat-alat yang digunakan untuk menyajikan tradisional, ya. Kalau tampah ini biasanya kita lihat pada acara atau pada penyajian tumpeng. Nah, kita sering lihat menggunakan alat saji tradisional yaitu tampah tadi, ya. Dialasi dengan daun pisang. Nah, itu contoh alat penyajian dan pengemasan tradisional. Kemudian kalau yang alat kemasan penyajian dan pengemasan modern yang bagaimana? Ya, sekarang yang banyak kita temui yaitu mika, ya, mika plastik. Kemudian ada lagi yang lebih baru itu yang disebut dengan tin wall, ya. Box dari plastik yang bisa yang ada tutupnya itu, ya. Kemudian banyak lagi kalau alat penyajiannya dari loyang stainless atau piring stainless, mangkok, ya, mangkok stainless, dan masih banyak lagi yang modern. Ada styrofoam, kemudian ada standing pots, ya. Kita banyak sekali menemui alat pengemasan modern di pasaran, ya. Ini nanti tinggal menyesuaikan dengan apa yang mau kita kemas. Intinya begitu. Yang terakhir adalah alat kemasan yang dimodifikasi. Nah, ini bisa dimodifikasi antara tradisional dan modern. Kita lanjutkan. Ini, penyajian adalah menata makanan untuk dihidangkan, ya. Ini tadi faktor yang harus diperhatikan sudah, ya. Kemudian sedangkan mengemas adalah menata makanan untuk diperjualbelikan. Adapun tujuan dari pengemasan makanan yaitu melindungi produk makanan tersebut, ya. Kemudian menarik daya minat pembeli atau memperindah penampilan dari produk makanan, ya. Yang terakhir adalah sebagai informasi produk tersebut, ya. Jadi pengemasan di sini sangat menentukan dalam proses untuk diperjualbelikan, ya. Ini ada beberapa tips, ya, untuk kita semua, ya, bisa kita pelajari bagaimana cara memilih ikan yang berkualitas. Yang pertama adalah kita harus bisa melihat ikan, ya. Maksudnya biasanya ikan segar itu tidak amis, ya. Kalau amis berarti bisa dipastikan mungkin ikannya sudah dari kemarin, ya. Kemudian yang kedua, dagingnya elastis dan kenyal, ya, saat ditekan dengan jari telunjuk. Jadi kalau anak-anak kalau mau beli ikan ditekan dulu, ya, dengan jari telunjuk. Kemudian yang ketiga, insang ikan yang segar itu adalah berwarna merah. Jadi perhatikan di bagian insangnya, ya. Yang keempat,
sisik dan sirip ikan tampak mengkilap ya. Jadi kalau kita membeli ikan jangan asal beli ya, utamakan yang benar-benar aman kita konsumsi. Yang terakhir, mata ikan yang segar ini terlihat putih cemerlang. Jadi kalau yang sudah keabu-abuan atau hitam berarti itu jangan dimasak atau kita nggak usah dibuat olahan ya. Ini adalah tips cara memilih ikan yang berkualitas. Yang berikutnya, cara memilih daging ya. Ini hampir sama dengan ikan. Yang pertama adalah kalau daging yang segar berwarna merah, tidak pucat ya. Kemudian yang kedua, daging segar memiliki tekstur yang kenyal dan tidak lembek, tidak berbau busuk dan tidak berbau amis ya. Selanjutnya, hindari memilih daging yang berair karena dikhawatirkan adalah daging gelonggong ya, daging yang diisi air ya. Yang terakhir, hindari memilih daging beku. Yang dimaksud daging beku adalah daging yang disimpan di kulkas atau freezer ya. Jadi kita bisa megang, ketika beli bisa megang, kalau dagingnya dingin berarti sudah dimasukkan ke dalam freezer ya. Jadi kita hindari. Walaupun baru dimasukkan hari yang sama, ini kualitasnya tetap berbeda dengan daging yang masih segar ya. Anak-anakku semuanya, itu tadi adalah pengetahuan ya yang bisa kalian terapkan pada keseharian kita ya. Mungkin anak-anak disuruh orang tua untuk ke pasar beli ikan atau beli daging atau membeli yang lain. Nah, ini semua bisa kita terapkan ya. Baik anak-anakku semuanya, pertemuan kali ini yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian saya ingatkan lagi untuk tugasnya yang minggu kemarin masih ada yang belum mengumpulkan ya. Jadi tolong nanti untuk minggu depan ada tugas lagi ya. Untuk yang sekarang tidak, untuk minggu depan nanti ada tugas lagi. Jadi saya harapkan anak-anak tetap menyelesaikan tugas pada pertemuan yang sebelumnya ya. Tetap semangat anak-anak, walaupun kita tidak tahu pembelajaran ini sampai kapan ya, pembelajaran daring ini sampai kapan. Yang diharapkan dari sekolah, anak-anak selalu semangat untuk mengikuti ya dan menyelesaikan tugas dari sekolah. Sekali lagi ya, yang belum mengikuti pembelajaran online hari ini, mohon untuk segera, jangan lupa absen dan diikuti materinya ya. Baik anak-anakku semuanya, sekian dulu dari Mapel Prakarya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan ya, agar bisa terus mengikuti pembelajaran ya. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.